Masuk dulu. Ampun. Halo. Udah, Tit. Assalam. Tak mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Waalaikumsalam. Konsepsi Bela Negara akan mempresentasikan. Ini nama kelompoknya Mardiana, Nira Indra, Vidyasari, Lisnawati, Siti Dewi Nuraini, Sitiono Jatmiko, Clara Bella Sabrina Harsono, Ristanti Devita Anggraini. Yang pertama, pokok-pokok materi. 1. Tatanan bela negara. 2. Spektrum bela negara. 3. Bela negara dalam sistem pertahanan negara. 4. Hakikat ancaman. 5. Bela negara dalam perkembangan global, regional, dan nasional. Lagi Mbak Tit. Tatanan bela negara. Dalam UU RI nomor 56 1999 tentang rakyat terlatih, bela negara disebutkan sebagai berikut. Kok bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tak kepotong. Gak ketok genah. Spektrum bela negara. Spektrum adalah suatu kondisi yang tidak terbatas pada serangkaian situasi tertentu terhadap nilai-nilai, tetapi dapat bervariasi dan tidak terbatas dalam sebuah peristiwa yang secara terus-menerus. Ancaman militer dihadapi dengan membangun spektrum keras berupa pelatihan dasar, kemiliteran, dan pengabdian prajurit TNI serta sukarela atau wajib serta sebagai anggota komponen cadangan dan pendukung pelatihan negara. Sedangkan implementasi menghadapi ancaman non-militer dilakukan melalui spektrum lunak melalui profesi masing-masing warga negara. Selanjutnya, bela negara dalam sistem pertahanan negara. Next. A. Sistem pertahanan negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan sebagai berikut. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Selain itu, beberapa ketentuan pokok dalam undang-undang ini yang terkait dengan bela negara antara lain: 1. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang kedua, pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, semua bentuk pertahanan negara harus mengacu pada tujuan tersebut. Oleh karena itu, pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai salah satu kesatuan pertahanan. Yang ketiga, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui berikut. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sesuai dengan profesi. Kemudian yang keempat, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Next.
B. Komponen pertahanan negara. Dalam sistem pertahanan semesta, maka pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara yang terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Yang pertama, komponen utama adalah sumber daya nasional yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Contoh komponen utama yaitu TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Kemudian yang kedua, komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Contoh komponen cadangan yaitu warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional. Kemudian yang ketiga, komponen pendukung. Sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Untuk komponen pendukung ini, peran fungsi, tugas pokok, dan hal-hal yang terkait dengan komponen pendukung belum diatur oleh undang-undang. Oke, saya akan melanjutkan presentasi hakikat ancaman. Hakikat ancaman. Next. Halo. Pengertian ancaman. Ancaman adalah niat, pernyataan, situasi, kondisi, tindakan, atau perbuatan yang diperkirakan membahayakan atau merugikan. Bila dikaitkan dengan upaya pembelaan negara, maka pengertian ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Selanjutnya, B. Perkiraan ancaman. Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia diperkirakan lebih besar kemungkinannya berasal dari ancaman non-tradisional baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negara. Lanjut. C. Ancaman militer. Yang pertama, agresi. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara yaitu invasi, bombardemen, blokade, dan lain-lain. 2. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal atau pesawat non-komersial. 3. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. 4. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa. 5. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negara atau terorisme dalam negeri yang berskala tinggi, sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. 6. Pemberontakan bersenjata. 7. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata. Next. Strategi pertahanan militer dalam pasal 7 UU RI nomor 4 tahun 2002 tentang pertahanan negara disebutkan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Strategi pertahanan menghadapi ancaman militer yang bukan agresi dihadapi dengan kekuatan TNI sebagai lapis pertahanan militer, baik secara matra atau secara gabungan dalam suatu susunan trimatra terpadu.
Berikut dua jenis operasi TNI. A. Operasi militer perang atau OMP, yaitu segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuasaan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih yang didahului dengan pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. B. Operasi militer selain perang atau OMSP, yaitu bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata, 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata, 3. Mengatasi aksi terorisme, dan lain-lain. Next. Selanjutnya, ancaman non-militer bentuknya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berkaitan langsung dengan pertahanan negara, yaitu contohnya dengan kesengajaan penyebaran penyakit sebagai bagian dari perang biologi. Yang kedua adalah tidak berkaitan langsung dengan pertahanan negara. Contohnya adalah krisis ekonomi pada tahun 1998. Tantangan pada abad 21 sendiri, tantangannya tidak lepas dari dampak globalisasi. Seiring dengan perkembangan global di Indonesia, tantangan abad 21 di Indonesia berlangsung gerakan reformasi yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, bersih, praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertahanan non-militer dan pembinaannya. Pembinaan pertahanan non-militer bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas secara utuh dan menyeluruh. Dalam rangka ini, tiap-tiap kementerian berkewajiban menyusun kebijakan dan strategi di bidangnya masing-masing. Next. Bela negara dalam perkembangan global, regional, dan nasional. Next. Siapa ki saya baca? Next, Kung pindah slide. Cek bela negara dalam perkembangan global, regional, dan nasional. Yang pertama yaitu global. Sejak era reformasi digulirkan tahun sami kemajuan yang sangat signifikan. Kebebasan dan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat menjadi ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Di satu sisi, pencapaian ini merupakan kemajuan dan prestasi besar bangsa. Di sisi lain, keseharian kehidupan masyarakat telah diwarnai pola pikir, pola sikap, dan pola tindak individualis dan kelompok. Masyarakat lain dalam berbagai lataran telah mengadopsi nilai-nilai baru yang belum sepenuhnya dipahami serta diyakini keberadaan dan kesesuaiannya dengan karakter bangsa. Nilai-nilai luhur bangsa dianggap sebagai nilai yang usang dan sudah tidak relevan dengan semangat reformasi yang syarat dengan semangat perubahan. Next.
bela negara dalam perkembangan regional. Khusus untuk menghadapi potensi ancaman radikalisme dan pembajakan di udara yang terus berulang, di kawasan ASEAN kini telah dibangun 3 area kerjasama maritim yang menjadi sorotan dunia, yakni patroli terkoordinasi Selat Malaka, kerjasama maritim negara-negara di kawasan Teluk Thailand, dan kerjasama trilateral udara Sulu antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang merupakan inisiatif Indonesia. Ke depan, kerjasama trilateral ini akan melibatkan Singapura, Thailand, Vietnam, dan negara ASEAN lainnya. Next. Nasional, sejarah mencatat bahwa setidaknya ada 4 hal yang dapat menjadi perekat bangsa, yaitu pertama, jaringan perdagangan di masa lampau. Kedua, penggunaan bahasa yang sejak 1928 kita sebut sebagai bahasa Indonesia. Ketiga, Imperium Hindia Belanda sesudah Pax Neerlandica. Dan keempat, pengalaman bersama hidup sebagai bangsa Indonesia sejak 1945. Proses pembentukan bangsa Indonesia diawali oleh keinginan untuk lepas dari penjajahan dan ingin memiliki kehidupan yang lebih baik dan bebas dari penindasan dan bebas untuk melakukan apa yang diinginkan sebagai sebuah bangsa yang dibalut dalam rasa nasionalisme. Kemudian kerangka cita-cita nasional atau bangsa tersebut terangkum baik dalam pembukaan UUD 1945 dengan negara Republik Indonesia sebagai pengemban amanah dari kedaulatan rakyat Indonesia. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Yo, ada yang bertanya enggak nih? Halo? Kalau nggak ada yang bertanya, bisa ditutup.
Bu. Jika tidak ada yang bertanya, kami tutup presentase hari ini. Sekian presentasi hari ini. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngabsen Cek Saiti udah.
Assalamualaikum, saya mau izin pamit keluar. Saya juga kuota limited. Miko iki wis mari gorong to. Pak, soalnya rumah saya mati lampu. Assalamualaikum, saya mau izin keluar. Mohon maaf, saya mendahului keluar. Sudah selesai teman-teman presentasinya. Mungkin dari Bapak dosen ada tambahan apa tidak? Gak ada tandanya ya gunamu. Kok iki lho. Ngene iki disadap. Wes web sedang aktif. Gambar aja tak takne ya. Tatane ya. Iya, kuwi disadap. Iso dititeni lho. Pokok lek WA-mu dibuka teko disadap, kuwi ngono. Buka. Kuwi wis dibuka. Dadi gak ngono gak dibuka. Ilang to wi? Tak close kene. Ini disadap. Ketok lho. Tapi
gak kabeh jadi delok list ada bi. Contoh yo. Story sing delok iki piro karo